sahabat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel PMI At-Tanwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PMI At-Tanwir. Untuk sahabat-sahabati silahkan subscribe ya. Kali ini berhubung akan datangnya bulan pergelakan di PMI At-Tanwir. Sebenarnya ini di bulan Oktober adalah hari kelahiran PMI At-Tanwir. Tepatnya tanggal 12 Oktober. Nah, ya, sebelum masukin nanti diskusi bincang-bincang kita, jadi saya kenalkan narasumber atau teman diskusi kita kali ini adalah Muhammad Al-Bahri Sya'roni. Betul ya Pak ya? Atau panggilannya itu Pak Roni biasanya panggil teman-teman. Iya. Rumahnya Desa Sumberjo Kidul, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Beliau ini sekarang kesibukannya atau profesinya sebagai penyuluh agama di Kecamatan Sukosewu. Dan saat beliau berproses di PMI itu, beliau juga pernah menjabat sebagai presiden mahasiswa pertama kali. Jadi PMI At-Tanwir berdiri, presiden BEM juga pertama kali beliau ini. Tepuk tangan beliau. Oke. Gimana Pak? Oke, yang ingin saya tanyakan itu Pak Rama, dengan dinamika yang ada saat ini, PMI itu kan sudah berdiri saat ini sekitar 11 tahun. Jadi ingin mengulas kembali lah sebenarnya bagaimana awal mula PMI itu berdiri di At-Tanwir. Oke, terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga selaku Ketua Komisariat PMI At-Tanwir periode sekarang ini. Terima kasih undangannya. Sebelumnya saya mohon maaf, ini bukannya saya pendiri PMI At-Tanwir, saya hanya bagian dari para pendiri PMI At-Tanwir. Sebenarnya PMI At-Tanwir itu didirikan oleh beberapa orang sahabat-sahabat. Nah, salah satunya saya. Jadi saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat. Mungkin saya lancang atau gimana, saya mohon maaf sebelumnya. Jadi berbicara terkait dengan proses berdirinya PMI At-Tanwir itu tidak lepas dari proses berdirinya STAI At-Tanwir, Pak. Jadi 2008 itu STAI At-Tanwir berdiri, launching. Itu saya masih aliyah itu 2008 itu. Tahun 2008. 2008 itu sudah berdiri STAI At-Tanwir, cuma masih cabangnya Sunan Giri. Oh iya. Waktu itu ada di YouTube itu yang dibuka oleh langsung perwakilan dari Kopertais Jawa Timur. Waktu itu 2008 berdiri, tapi PMI belum ada waktu itu 2008. Kemudian 2009 saya lulus aliyah At-Tanwir ya, kelas 6 dulu. Kalau sekarang bahasanya kelas 12 ya. Iya, Kelas 12. Kelas 12 lulus 2009. Akhirnya saya meneruskan di STAI At-Tanwir ini. Dari At-Tanwir, oleh At-Tanwir, dan untuk At-Tanwir. Luar biasa, saya sangat bangga. Saya setia sekali dengan At-Tanwir. Jadi 2009 lulus aliyah dari At-Tanwir, kemudian masuk ke STAI At-Tanwir. Yang waktu itu konon katanya At-Tanwir sudah berdiri sendiri. Jadi sudah tidak cabangnya STAI Sunan Giri, tapi sudah berdiri sendiri. Dan ternyata Allah berkehendak lain, 2009 belum bisa berdiri sendiri. Nah, berdirinya STAI At-Tanwir itu kan 2010. Nah, akan tapi kita mengenal PMI ini dimulai pada 2009 itu, Pak. Jadi awal mula ada sahabat-sahabat PMI Sunan Giri, STAI Sunan Giri datang main ke sini. Kita diajak berbincang terkait dengan PMI itu seperti apa, PMI itu bagaimana, organisasi apa. Nah, itu banyak diskusi dengan sahabat-sahabat PMI Sunan Giri yang datang ke At-Tanwir. Nah, waktu itu ada satu kelas, Pak.
saya dulu kuliahnya ruang kelasnya masih di ini, di apa namanya, selatan masjid pas ruang SMK itu satu kelas. Diberitahu bahwa PMI Sunan Giri mau mengadakan mapaba di Gunung Anyar, Soko Tuban waktu itu. Nah kita yang namanya mahasiswa baru ingin punya pengalaman baru kan, tidak hanya di kampus saja, bagaimana atau pengalaman di luar kampus, kenal dengan sahabat-sahabat yang lain di luar kampus, makanya kita tertarik. Jadi waktu itu dari satu kelas itu Pak, semuanya ikut mapaba, hanya beberapa orang saja yang nggak ikut. Jadi ketika dosen datang yo mungkin lagi mahasiswanya udah nengdi, ternyata ikut mapaba semuanya. Cuma kita tetap koordinasi dengan dosen bahwa kita ikut mapaba di Gunung Anyar. Nah pada waktu itu saya bersama beberapa sahabat, ada Mbak Rokim, kenal kan Mbak Rokim? Iya, kenal. Mbak Rokim, kemudian ada sahabat Mahmudi yang sekarang jadi perangkat di desa Samberan, Kasun atau apa nggak lupa. Sahabat Mahmudi, piye kabare? Kemudian ada sahabat Subut, ada sahabat Samsul, ada fotonya nanti bisa ditampilkan waktu saya masih lucu-lucunya dulu. Ada foto di atas gunung itu 2000. Ini agak sedikit nostalgia dulu. Iya, ya kan bicara sejarah, Iya. Pak. Bicara sejarah. Jadi 2009 ikut mapaba, selesai, habis itu kita vakum. Kan biasanya kalau jenengan setelah mapaba kan ada RTL. Betul. Nah, kita itu paling cuma sekali ikut RTL. Karena kita waktu itu masih bingungnya kenapa? Karena ada apa namanya, perpindahan dari yang dulunya cabangnya Sunan Giri, setelah cabangnya Sunan Giri, dan 2010 Atanwir sudah berdiri sendiri. Itu kita galau waktu itu. Opsinya ada dua. Kalau mau meneruskan, dulu jurusan saya PAI di Sunan Giri. Nah, kalau mau apa namanya lanjut semester selanjutnya, ya otomatis kuliahnya di Sunan Giri. Kalau mau tetap di STI Atanwir, silahkan memilih dua jurusan, dulu bimbingan konseling Islam dan ekonomi syariah. Nah, itu galau-galaunya. Jadi untuk urusan organisasi eksternal apa namanya vakum gitu. Dan alhamdulillah saya tetap memilih STI Atanwir. Akhirnya mengulangi lagi Pak, semester awal lagi. Nah, di semester awal itu tidak hanya satu kelas Pak. Di semester awal itu STI Atanwir berdiri ada 4 kelas. BKI itu ada 3 ruang kelas, jurusan favorit Pak, BKI itu. Kemudian ekonomi syariah 1 kelas. Nah, dari situlah awal mula saya punya sahabat-sahabat baru, punya teman-teman baru seperti almarhum sahabat Ahmad Ferry Muzaki, sahabat Abdul Ghafur, sahabat di banyak lah angkatan awal itu, Zakaria Afandi, presiden yang kedua itu banyak sahabat-sahabat yang apa namanya kenal dengan PMI. Dan lucunya Pak, di 2011 kalau nggak 2011 mungkin, itu kita komunikasi lagi dengan sahabat-sahabat PMI Sunan Giri. Kita komunikasi lagi, ya main, ya biasa, cangkruan, ngopi. Gimana nih, Sunan Giri mau mengadakan PKD Pak. Mau mengadakan PKD. Nah, waktu itu saya kan sudah maba, wajar kan ikut PKD. Jenjang kedua kan, pendidikan formalnya ya, pelatihan formalnya. Di situ teman-teman saya yang baru, sahabat-sahabat seperti yang saya sebutkan tadi itu kan belum apa-apa Pak. Iya. Jadi terjadi gimana ya, dilema, ngurung apa-apa kok apa melok PKD itu. Tapi oleh sahabat-sahabat Sunan Giri, masalah. Yang penting niat apa jenenge melu PMI. Nah, akhirnya saya dan sahabat-sahabat yang lain ikut PKD. Jadi kecuali saya loh ya, kecuali saya sama Mbak Rokim waktu itu. Yang sudah mapaba. Yang sudah mapaba, ya kan? Belum mapaba. Yang lain belum mapaba sudah ikut PKD, luar biasa. Jadi kalau Spesial ini. ketahuan PB nggak tahu lah ya. Dia nggak ngurus, yang penting aku mau PMI, ngono gitu.
Dan memang luar biasa semangatnya teman-teman atau sahabat-sahabat mahasiswa Tanwir dulu terkait dengan PMI itu 2011. Nah habis itu terjadi apa namanya bahasannya yo sempat vakum juga Pak. Awal-awal itu karena ya tadi kampus baru dan juga lahirnya BEM itu ya juga pusing Pak. Terus kita belum mengenal BEM itu apa, OMIK itu apa bahasanya, organisasi mahasiswa interakan. Sedangkan itu berdiri, kemudian PMI, kita pusing terus terang. Nah akhirnya sahabat-sahabat itu singkat cerita mendirikan BEM karena menurut Imam Syaroni ya ngurusi BEM itu hukumnya fardu ain. Ngurusi BEM menjadi pengurus BEM itu hukumnya fardu ain karena itu bagian dari kewajiban kita, tanggung jawab kita membesarkan nama besar Tanwir. Nah BEM berdiri dan PMI waktu itu vakum. Nah setelah BEM berdiri 1 tahun berjalan periode saya yang pertama, kemudian setelah itu baru PMI di 2012 ya? Iya. Oktober Deklarasikan 12 Oktober 2012. Nah waktu itu saya masih ingat Mas Nanang Andrian dulu beliau menjabat menjadi ketua PC PMI Bojonegoro. Itu kita mintai saran pendapat, Pak Mas, piye ki PMI Tanwir? Saya kok merasa berdosa gitu. Sudah sekian lama kok layang itu halayah ya gitu. Jadi saya harus apa Mas? Saya harus apa? Ya intinya kalau sama benar-benar PMI masih punya jiwa PMI, deklarasikan PMI di atas. Saya dengan sahabat-sahabat yo tertantang lah intinya. Deklarasikan di Antanus. Siap Mas. Tapi dananya kondi. Tapi waktu itu sahabat-sahabatnya masih merasa kebingungan atau langsung punya greget untuk mendirikan PMI? Kalau dibilang bingung ya bingung Pak. Karena apa? Karena BEM sendiri itu baru lahir, gitu loh. BEM itu apa? MPM itu apa? Senat mahasiswa, HMJ, HMPS itu apa? Itu kita masih belajar gitu loh. Masih belajar. Jadi ya sementara kita fokus dulu di internal, baru setelah internal berjalan 1 tahun kita bismillah OTW deklarasi PMI. Luar biasa loh. 1 minggu full kegiatan. Tapi dengar Nah, minum boleh ini ya? Oh ya monggo sambil minum dulu gitu. Gini soal BEM dan komik apa intra kampus dan ekstra kampus itu kan katanya dengar sahabat apa jenengan Pak Roni ini yang katanya dulu menolak berdirinya PMI, betul nggak itu sebenarnya? Saya mau klarifikasi sekarang. Oke, terima kasih. Oke, kembali flashback sedikit tadi ya berarti. Jadi memang Mas, dulu itu saya itu paling istilahnya paling nggak setuju ketika PMII di awal kampus kita berdiri itu berdiri di atas. Saya bukannya apa namanya nggak suka enggak, tapi saya berpikir ini kalau apa namanya kuntel-kuntelan organisasi, karena budayanya dulu itu suka mendirikan organisasi Mas, tapi gak diopeni. Banyak sekali komunitas-komunitas yang akhirnya gak open gitu. Jadi saya terus terang sendirian di cabang waktu itu, karena saya yang paling menentang, oh dikit tuh Mas, BEM itu ayo diurusin dikit. Itu waktu saya jadi presiden mahasiswa. BEM itu ayo diurusin dikit, ini kewajibannya Mak Dewi. Nanti kalau BEM sudah rampung baru kita berbicara PMII. Tapi ya tetep aja pokoknya PMI harus berdiri. Ya saya dengan cara saya, politik saya, pengaruh saya gunakan semuanya untuk supaya PMI itu jangan apa namanya, jangan beraktivitas atau jangan bergerak dulu lah intinya. Tunggu
sebentar, ya 1 tahun juga lama kan. Tapi bentar. Tadi katanya kok ada yang ingin memaksa untuk ingin mendirikan PMI itu sebenarnya itu siapa? Kalau boleh di Oke ya, waktu itu sidangnya kalau nggak salah itu di cabang. Ada sahabat Irawan, almarhum sahabat Ahmad Ferry Muzaki, kemudian sahabat Abdul Ghafur, sahabat Umami Burji Lestari. Ada banyak lah, saya lupa di cabang itu. Dan intinya berkomitmen, sahabat-sahabat itu berkomitmen. Intinya kan diskusi di situ difasilitasi cabang gitu kan, komitmen untuk mendirikan PMI Tanwir. Saking takutnya mas, saya suruh sahabat-sahabat itu tanda tangan hitam di atas putih, supaya kalau kita berbicara BEM, yo ayo ngomong BEM. Kalau kita berbicara PMI, yo ayo ngomong PMI. Jangan sampai ada salah satu yang dikalahkan. Karena sampai saat ini ya mindset kita BEM adalah PMI, PMI adalah BEM, gitu kan. Jadi jangan sampai ada yang terkalahkan gitu. Karena saya menjadi orang pertama ya mas di jajaran pengurus BEM. Jadi yuk yang paling khawatir saya nanti kalau kalah gimana. Padahal ngurusi BEM, ngurusi organisasi internal itu ya bagi saya menurut mazhabnya Imam Saroni tadi kan fardu ain, karena ini untuk Tanwir juga, untuk saya Tanwir juga. Sampai tanda tangan itu. Nah, walaupun teman-teman atau sahabat-sahabat sudah tanda tangan hitam di atas putih surat pernyataan ya, intinya profesional di situ. Kita ngomong BEM, kita ngomong PMI ya PMI. Tapi meskipun surat pernyataan ditandatangani, saya tetap bahwa untuk tahun pertama ini ayo kita BEM dulu. Baru tahun kedua setelah saya lengser, kita kan deklarasikan PMI. Seperti itu Pak, dulu. luar biasa itu sejarah sangat panjang dan yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat. Ada yang kopi aja. Sorry. Ayo lanjut. Nah, kopi dulu. Ini sekali lagi saya mohon maaf ya, saya ini hanya perwakilan ya, bukan pendiri. Saya hanya bagian dari pendiri PMI Tanwir yang diundang oleh Pak Angga. Mungkin lain waktu bisa dan apa yang saya sampaikan tadi hanya perspektif saya sendiri, bukan perspektif orang banyak. Oke, lanjut Pak. Oke, kalau sejarah mungkin saya kira sudah mungkin cukup untuk kali ini di usia PMI Tanwir. Jadi PMI Tanwir itu sekarang 11 tahun. Di usia yang sedemikian rupa ini ternyata nggak kerasa sudah lama berdiri kayak gitu. Lalu pada saat itu apa yang menjadi alasan terkuat sahabat-sahabati untuk mendirikan PMI Tanwir? Ini juga jawabannya perspektif saya loh ya. Boleh. Sahabat-sahabat ini. Ini jawabannya perspektif saya ya. Yang saya yakini. Boleh. Yang saya yakini. Jadi saya itu punya keyakinan Pak. Jadi pengkaderan, organisasi pengkaderan terbaik di bawah bintang 9 atau Nahdlatul Ulama itu adalah PMI Pak. Yang saya yakini sampai saat ini banyak sekali tokoh-tokoh PMI yang ada di jajaran atas, di jajaran elit, semuanya itu adalah kader PMI, berprosesnya di PMI untuk masalah leadershipnya, kepemimpinan, dan itu ya, alhamdulillah ngefek sekali. Dulu waktu saya sebenarnya kaget Pak dulu waktu sebelum deklarasi kan ya, sedikit ini Kagetnya kita kan mau deklarasi acara 1 minggu full kan, mulai dari pembukaan kita mengadakan seminar religi. Nah ini mungkin patut ditiru dan mungkin belum banyak ya seminar religi. Kemudian Fathul Quran di kesehariannya Bayi Soleh, kemudian pelatihan kader putri di Kanor, di Temu Kanor. Kemudian puncak acaranya, deklarasinya itu kita mendatangkan ketua KMPI Mas Mustaqim, sekarang ketua GP Ansor, dan juga PKC Jawa Timur, ketua PKC Jawa Timur datang waktu deklarasinya PMI Tanwir. Gak gemen-gemen loh.
tahu ngekano PKC ya itu barokahnya Mas Nanang, channelnya kuat sekali Mas Nanang, bisa mendatangkan PKC. Saya kaget waktu itu ketika sowan ke Bayi Fuad, kan kita mau pakai aula kan, Iya. kita izin ke Bayi Fuad, ditanya, nggak sampean kok apa yang diri PMI ini, kenapa kok milih PMI? Kenapa kok gak yang lain gitu loh, kok gak organisasi lain, saya nggak menyebutkan ya. Lalu jawabannya gimana? Lah kita kaget, kita nggak berpikir nanti Mbak Yai akan menanyakan seperti itu. Nah, setahu saya semampu, karena sahabat-sahabat yang mendampingi itu, yang sowan itu kan yuk diam aja ini piye gak gelem jawab gitu. Nah, saya beranikan diri untuk menjawab bahwa pangapunten Mbak Yai, kita memilih PMI karena PMI itu aswaja Mbak Yai, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita manhajul fikirnya aswaja Mbak Yai, pakai metodologi berpikirnya ala-ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang menjadi alasan kami. Alhamdulillah Mbak Yai istilahnya paham lah, maksudnya bisa menerima lah jawaban dari kita. Akhirnya kita dapat izin untuk aula, dan alhamdulillah Mbak Yai juga rawuh waktu itu ketika deklarasi PMI akan. Sayangnya dulu ngurung-ngurung HP Android loh Mas. Gak ada dokumentasi, Pak. Iya, yo hanya HP cross lah, cekrek biar Kalau ada fotonya itu malah bagus. Iya. Ada sedikit-sedikit tapi fotonya agak buram lah, nanti bisa ditampilkan di video. Cuma ya HP cross lah, jangan dibandingkan sekarang. Oke, gitu. Jadi alasannya ya waktu itu ditanya ya karena aswaja Mbak Yai. Oke, lanjut. Jadi lalu sepengetahuan dari jenengan, jadi selaku senior dari PMI Tanwir ini, pernah nggak menjumpai kepengurusan itu yang kurang produktif lah? Jadi tidak pernah buat kegiatan, pernah nggak? Tidak perlu menyebutkan nggak apa-apa. Pertanyaan gaya saya tangkap lagi ya, nggak salah paham. Jadi sebenarnya bukannya kurang produktif. Sahabat-sahabat itu yang manusiawi banget. Waktu kuliah itu kan ada tipologi mahasiswa lah intinya. Kita kan belajar tentang itu. Ada yang aktivis, ada yang akademis, ada yang berjuis, dan lain sebagainya. Itu hal yang lumrah lah. Tapi pada waktu itu saya kira untuk awal-awal periode itu ya sangat-sangat kompak, sangat-sangat luar biasa. Di balik keterbatasan sahabat itu sebenarnya yang membuat kita bersatu. Beda dengan zaman sekarang, kita dimanjakan oleh fasilitas. Dulu nggak ada grup WA, paling mentok Facebook itu pun harus ke warnet 1 jam 3.000, 2.000, tapi solid Pak, solid. Walaupun hanya berbekal SMS saja kita bisa kumpul, luar biasa kekompakannya. Nah, kalau ada 1-2 orang yang nggak aktif, tanda kutip nggak aktif, ya kita anggap lumrah. Pernah saya dulu itu waktu kalau nggak salah jadi presiden, dari 25 pengurus yang aktif itu cuma 5 orang. Mana ya itu? Ya karena kesibukan masing-masing. Bagi saya nggak masalah. Prinsip saya di Mahfudot ada. Jadi la takir mandunaka falikulisain masihnya. Janganlah kamu menghina sesuatu karena setiap sesuatu itu punya kelebihan. Jadi saya pernah dengan almarhum sahabat Ferry, sahabat Abdul Ghafur, main ke rumah teman-teman tadi yang nggak aktif tadi. Ya bahasanya jenengan nggak produktif tadi, nggak aktif. Tak tulani Mas. Saya ke kantor, saya kembali. Ternyata sahabat-sahabat itu sebenarnya pingin aktif di organisasi. Cuma kadang ada sahabat saya sekarang jadi perangkat, salah satu perangkat di Balen itu, sahabat Mansur kalau nggak salah, itu tulang punggung keluarga. Jadi syukurannya Pak, aku
bumi soati menurut aku ngene cerita kan kita paham setelah ketika kita main ke situ atau kalau bahasanya konselor itu home visit dulan ini mesti dijauh ini pak karena dia niatnya lesu ya ke mana ke kanor itu ke sahabati Hima itu harus jaga toko kemudian ada banyak alamat dan itu semuanya kita terima. Prinsip saya sederhana, kalau jenengan nggak bisa aktif 100% paling tidak ketika ada acara jenengan ikut dan alhamdulillah masih tetap berpartisipasi dan itu saya anggap di semua organisasi Pak, tidak hanya PMI, tidak hanya BEM, di organisasi apapun. Pengurus jenengan berapa? 69. Wah, 69 Terbanyak itu Pak. jadi yang aktif separuh mungkin nggak ada. itu lumrah jangan kok yang nggak aktif itu terus apa namanya diklaim negatif, jangan, nggak bisa seperti itu. Memiliki organisasi istilahnya non profit kan, organisasi pengabdi prinsipnya wallahu fi auni abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba tadi mau menolong orang lain. Itu aja sebenarnya prinsipnya. Wes toh, sebenarnya ngurusi kader, insya Allah urusannya kene engkau diurusi karo sing gawe urip. Saya pernah dengan sahabat Ferry ya di sini di lantai 2 ini. Ini ke sini lantai 2 dan saya lihat aula waktu mau deklarasi. Ini cerita sedih nih. Nanti captionnya nangis-nangis. Saya dengan sahabat Ferry. Besok itu deklarasi Pak. Dan sekarang itu enggak punya uang sama sekali. Bayangno, nekakno seluruh ngundang seluruh pengurus komisariat atau komisariat di Bojonegoro. Kita mau mendatangkan PKC. Kita mau mendatangkan ketua KMPI waktu itu sahabat Mustaqim yang ketua DP Ansor sekarang. Dan kita tidak punya dana sama sekali. Kita cuma modal satu toh, background masih ada. Karena backgroundnya itu satu untuk 1 minggu. Random acaranya jadi cuma modalnya background. Kan dengan sahabat Ferry itu gini, Bang, ini awan dewe mesti koyo ngene iki sampeyan dadi apa ya, Bang? Bapak aku dewe yang ngelun. Lah sesuk iki piye? Sesuk iki deklarasi lho, puncak acara lho. Ya awak dhewe duwe opo? Kita udah punya senior toh, Pak. Belum ada alumni kan waktu itu. Mau bandingan dengan siapa ya? Nggak tahu. Kalau bandingan itu banyak sebenarnya, tapi yang penting kan ya dana gitu. Soalnya kita butuh konsumsi, butuh apa, butuh air mineral untuk tamu-tamu undangan itu. Kita waktu itu ya bismillah. Kita punya ide waktu itu, kita kan punya teman yang bekerja di bakery, ya. Kita pesen utang tinggi Pak. Sampai segitu ya utang. Iya. Mas, besok bisa nggak buatkan kotak snack sekian ratus. Nanti setelah acara baru kita kasih, gitu kita bayarin air mineral dan lain sebagainya. Mau dipikir carry lah. Dan penting snacknya ini dikit. Ini alhamdulillah ada jalan Pak. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Prinsipnya seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu setelah acara kita dapat pemasukan dari acara tadi, kalau nggak salah bayar dulu seminarnya atau apanya, atau mungkin saya lupa ingat lah ya, atau mungkin dibantu oleh senior. Kalau senior bantu seperti Mas Nanang, Kak Tova, dan senior-senior yang lain, Mas Bisri, dan banyak lah senior itu nggak hitung lah doro membantu kita, support kita, yang bantu ya dana, yang bantu motivasi. Ya terima kasih atas bantuannya senior dulu, ada Mas Nanang Andrian, ada Mas Bisri, ada Kak Tova. Banyak sekali senior yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, membantu saran, masukan, termasuk ya dana itu.
Yo, sekali lagi mewakili PMI Tanwir mengucapkan terima kasih lah atas supportnya, terima kasih atas motivasinya waktu itu. Oke, mungkin itu dari saya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, mungkin singkat saja. Jadi untuk sejarah demikian rupa lah PMI Tanwir berdiri. Jadi nanti untuk refleksi PMI Tanwir itu gimana Pak? Jadi apa yang selama ini masih ingin dibenahi dari PMI Tanwir? Begini Pak Angga ya, jadi saya itu dari tahun ke tahun itu sebenarnya berharap kepada sahabat-sahabat di kader-kader PMI Tanwir itu terkadang itu gini, mereka itu di bawah naungan pondok pesantren kan ya. Cuma terkadang inginnya itu yang non pesantren atau bacaan-bacaannya itu yang apa nama bahasanya kiri atau kanan koyo kalma ekstremis gitu Pak. Gak sampai lah seperti Karl Marx, Tan Malaka, Lenin dan lain sebagainya. Siapa itu Pak? Tokoh-tokoh itu? Ya saya sendiri nggak tahu. Nah, harapan saya itu adik-adik atau sahabat-sahabat yang masih proses di PMI itu, yuk ayolah ditonjolkan kepesantrenan kita, bahwasanya kita itu adalah satu-satunya di Bojonegoro ini PMI di bawah naungan pondok pesantren terbesar di Bojonegoro, yakni pondok pesantren Tanwir. Ayo kita munculkan gitu loh, bahwa ini loh produk dari PMI Tanwir itu. Misalkan terkait dengan aswajanya sudah tuntas, mulai dari sejarah dan lain sebagainya sudah tuntas. Misalkan debat gitu Pak ya, biasanya kan diskusi kan, sebenarnya kita kan punya kan ilmu mantik, ya kan, kita pelajari itu, nggak akan kita kalah debat kalau kita memang bisa menguasai itu. Itu harapan saya di PMI Tanwir. Kadang yo nggak tahu, namanya orang banyak, pinginnya apa namanya keinginannya banyak, ya nggak masalah sih, sah-sah saja. Cuma yo alangkah lebih baiknya untuk refleksi PMI Tanwir yang anniversary-nya yang ke berapa? 11 tahun ini, yo ayolah kita tonjolkan warna kita. Warna PMI Tanwir adalah apa namanya? Basis pesantren. Di bawah naungan pondok pesantren, basicnya adalah pesantren. Misalnya kita ke PMI IKIP PGRI, beliau di sana, sahabat-sahabat di sana kan, IKIP kan terkenal pendidikan kan, ya kan, guru dan sebagainya. Yuk ditonjolkan warna pendidikan ya melalui PMI IKIP PGRI Bojonegoro. Misalkan di STIE, misalkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, misalkan PMI STIE Cendikia, yo alangkah baiknya jika memberi contoh bahwa ini loh produk atau warna dari PMI STIE Cendikia, punya usaha ini, punya UMKM, mengembangkan ini. Jadi yang lainnya itu bisa nyontoh gitu loh. Kan PMI seniornya kan, wah di mana saja kan ada. Pengusaha banyak, politisi banyak, kemudian jurnalis juga banyak, kemudian kiai juga banyak. Meskipun saya nggak kiai loh. Dari kiai banyak. Jadi Tanwir ini yang istilahnya yang basicnya pesantren, ayo ditonjolkan itu. Di Sunan Giri, di Universitas Terbuka, Unigoro juga. Terima kasih dari Pak Roni. Mungkin sebelum kita pamit undur diri, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat kita yang Tanwir. Oke ya, terima kasih. Mungkin pesan untuk sahabat-sahabat PMI Tanwir di ulang tahun yang ke-11 ini, yakinlah bahwa PMI Tanwir ini bagian dari jalan kesuksesan sampan-sampan semuanya. Udahlah, nggak usah berpikir
saya ikut PMII besok jadi apa, saya ikut PMII nanti seperti ini seperti itu. Buang semua pikiran-pikiran seperti itu, yakinlah bahwasanya tadi yang saya sampaikan di awal, sebuah hadis, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Jadi Allah itu akan memberikan pertolongan pada hambanya jika hambanya mau menolong saudaranya yang lain. Jadi ketika jenengan ngurusi kader, insya Allah urusannya sama semuanya akan diurusi oleh Allah. Intinya seperti itu. Jadi PMI itu organisasi pengkaderan. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus meneruskan estafet perjuangan PMI di Atanwir ini. Intinya harus benar-benar jadi kader dan mempunyai kader yang berkualitas. Dari tahun ke tahun harus semakin baik, semakin barokah. Dan sebelum diakhiri Pak Angga, ini mungkin lebih serius lagi karena kita tahu sendiri bahwa PMI Atanwir didirikan oleh beberapa orang sahabat dan salah satunya ada yang sudah almarhum sahabat Ahmad Ferry Muzaki. Ya, mari kita berkirim doa, mudah-mudahan seluruh amal baik dari sahabat Ahmad Ferry Muzaki diterima di sisi Allah dan segala kesalahan beliau diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita kirim Fatihah. Pertama untuk pendiri Pondok Pesantren Atanwir Talun, Bayai Soleh, Bayai Sal Soleh, Bayai Ali Humaiti, Bayai Anak Haji dan seluruh keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Atanwir. Dan selanjutnya kepada sahabat Ahmad Ferry Muzaki. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man dzurriyyatihi usul ila hadrati Sultanul Awliya Sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an sumaila hadrati jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wa nahnu nafsu khususan ila ruhi al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Soleh, al-maghfurlah Kiai Haji Sal Soleh, al-maghfurlah Kiai Haji Ali Humaiti, al-maghfurlah Kiai Haji Anak Haji wa alihim wa furuihim wa dzurriyyatihim wa nahnu nafsu khususan ila ruhi sahabat Ahmad Ferry Muzaki. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi Yang terakhir saya mohon maaf banget, dari awal sampai akhir ada guyonan saya, ada perkataan saya yang kurang berkenan. Kita lanjut next time, kita ingin diskusi apa, insya Allah siap 24 jam lebih sedikit untuk PMI. Terima kasih, kembali ke Pak Angga. Sangat luar biasa semangatnya Pak Roni ini, perlu sahabat-sahabat contoh. Meskipun beliau sudah alumni tapi menyediakan waktunya 24 jam lebih sedikit karena untuk PMI. Jadi harus menurut itu. Terakhir dari saya adalah para pendahulu telah menanam sehingga kita memakan buahnya. Sekarang kita juga harus menanam agar generasi mendatang memakan hasilnya. Oke, mungkin diskusi kali ini berakhir sampai di sini dulu. Bisa disambung lain waktu. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Tetap semangat dan terus bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.